Pernahkah kita merasa kosong, meski segalanya terlihat sempurna? Tersenyum di luar, namun hati merintih tanpa suara. Ada rasa hampa yang tak mampu dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang jauh dari genggaman jiwa kita. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita lupa bahwa ada ruang dalam hati yang hanya bisa terisi olehnya. Saat gelap menyelimuti batin dan asa terasa pudar, itulah panggilan halus dari Sang Maha Menggenggam, sebuah seruan untuk kembali mengenalnya lebih dekat, menyelami makna hidup dengan ilmu makrifat. Inilah perjalanan menuju cahaya, tempat kita menemukan keikhlasan, ketenangan dan makna sejati dari setiap hela nafas. Sahabat tilawah, saya akan membagikan ilmu makrifat dalam bentuk 7 episode penuh makna. Setiap episodenya akan membawa kita lebih dalam mengenal hakikat diri, memahami kebesarannya, dan menemukan ketenangan jiwa yang sejati. Bersiaplah untuk membuka hati dan pikiran, sebab ilmu ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah pengalaman hidup yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia dan akhirat. Mari kita bersama-sama meniti jalan menuju makrifat, menuju kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel T Semesta, tempat menggali ilmu yang mampu mengubah hidup dan menemukan kedamaian batin yang sejati. Silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa besar nikmat dan berkah yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Di episode 1, ini ada 2 hal yang wajib kita pahami dalam ilmu makrifat, yaitu tentang mudarat dan manfaatnya. Segi mudaratnya ialah ada kalanya membawa orang menjadi sesat atau musyrik, dan ada kalanya membawa orang jadi apatis, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, dan secara mutlak memandang dunia ini sebagai tempat kotoran dan merusak. Padahal dunia ini tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia. Dan di akhirat, bisa terjadi hal-hal demikian itu apabila seseorang bertasawuf tanpa berakidah yang konsekuen dan bersyariah, dan tanpa tasawuf yang berasal dari tasawuf Islam yang murni. Dengan akidah yang hasil dari marifat sebenarnya itu, kita pasti mengetahui bahwa Tuhan itu pasti ada dan bisa merasakannya sendiri secara qati. Karena mereka itu pasti mengenalnya sehingga betul-betul mempercayainya. Dengan syariah, kita dapat taat menuruti peraturan-peraturan agama atau peraturan Tuhan. Dan dari ilmu marifat dan ilmu tauhidlah kita bisa merasakan dalam batin kita dan mengenal Tuhan, untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai kontrol jiwa untuk khusyuk kepadanya. Itulah segi mudaratnya. Segi manfaatnya ialah karena tauhid merupakan dasar pokok, kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan dalam hati, dan penumpuk iman, penyubur amal soleh, semata-mata mencari keridhaan Allah, memperkuat daya juang dengan sifat yang bernilai tinggi, membina tata hidup dan kehidupan, terutama untuk membina mental pembangunan. Atas dasar-dasar tasawuf, maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia. Dan terutama pada pembangunan nasional kita sekarang ini. Maka sesuai dengan tujuan channel T Semesta ini, seperti yang sudah Anda ketahui, dan dapat dilihat dari deskripsi channel ini yang menunjukkan pentingnya ilmu makrifat dan tauhid ini. Untuk
untuk menjadi referensi acuan keilmuan yang lebih mendalam untuk umat Islam yang masih sama-sama membutuhkannya. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan agar channel dan video ini dapat dicerna, diterima dan diteliti. Dan harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena channel T Semesta ini sangat mendalam sebagai bahan studi, di mana ilmu tauhid merupakan pusat keyakinan dalam hati. Karena umat Islam tanpa keyakinan itu nol besar. Nah, sahabat tilawaku, sebenarnya jika bahasan ini dilanjutkan, ini pasti banyak sekali yang menyangkut kata-kata asroriyah. Rahasia yang memang sedikitnya menyangkut pada keterangan yang bersifat asroriyah. Seperti yang tercantum di dalam kitab Sirur, asror yang berbunyi, kufran artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan. Adalah hukumnya kufur. Juga ada lagi keterangan yang berbunyi, man arafa lahu kala lisanuhu, artinya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Kitab Darun Nafis. Maka dengan dua keterangan ini, kami merasa takut untuk kelanjutannya. Tapi setelah lama kami pikir, juga dalam hati merasa kasihan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dengan yang sebenarnya? Karena melihat di zaman sekarang, yang bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, juga sudah kurang adil dengan sesama manusia. Nyawa orang sudah tidak ada harganya lagi. Pembunuhan di mana-mana. Coba kita perhatikan sekarang ini. Manusia sudah tidak merasa takut kepada Tuhan. Kejahatan di mana-mana. Korupsi sudah jadi biasa. Jadi kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Karena kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama, sekarang dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, itu jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang. Maka dengan ini kami akan memberanikan diri di dalam channel T Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi. Ilmu makrifat, kenali diri maka mengenal Allah SWT. Dan ilmu tauhid, karena Allah telah berfirman, yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga, ayat 79 yang artinya sebagai berikut. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya saudaraku. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam di akhir abad ke-20 ini, ada kecenderungan masyarakat, semua ilmu untuk mendalami ilmu tasawuf. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya untuk mendalami penerbitan buku tasawuf, dan upaya oleh kalangan luas masyarakat. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172, yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul kami menjadi saksi. Supaya kamu nanti pada hari berhenti, tidak mengatakan, sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di dalam ayat ini kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih,
Tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini. Karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi, supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha, atau jangan hidup terlena, karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah sang pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua harus fakum bida wahir. Ketiga harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Karena Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Sahabat tilawaku, ini adalah episode kedua. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua harus fakum bida wahir. Ketiga harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua.
karena Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Selanjutnya, silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad. Dan hakikat Muhammad, saudaraku, ini cuma mengingatkan, Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa pada Tuhan. Contohnya di dalam surat ke-33 ayat 41, yang artinya sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus pikulilam hati wa nafasimbi, ada di kuli. Maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205 yang artinya sebagai berikut, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan menyatakan diri, dengan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Fadkur di sini artinya, ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati. Bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera itu, tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Pendaksian penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan Swaul Basiro, tapi pendengaran atau penglihatan Ainal Basiro dan Hakul Basiro. Karena kalau penglihatan Swaul Basiro cuma bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat Ainal Basiro dan Hakul Basiro, hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan Swaul Basiro. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Saudaraku hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan, dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi. Ayat 172. Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu
oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya, supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh. Bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan penyebab, tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Sahabat tilawahku, sekarang di episode ketiga. Di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk meneliti, mentafakuri ayat ini. Firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Di sini sudah jelas dan dapat kita pahami, ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa padanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini adalah kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Begitupun yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Di dalam pengertian ingat, ada 3 macam pengertian. Yang pertama, ada yang mengartikan harus banyak dikil, atau wirid membacakan kalimat thayyibah. Contohnya seperti takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan harus banyak ingat itu dengan memperaturkan hukum-hukumnya. Seperti di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti semua perilaku kita harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada juga yang menafsirkan banyak ingat itu adalah sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf. Seperti dalam di kitab Al-Hikam, para arif bila menafsirkan ayat tersebut di atas dan meneliti di surat kedua ayat 152, itu benar-benar kita selaku manusia yang ada di jagat raya, ini dilarang keras lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan ayat tersebut harus hati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu. Ini tidak bisa dengan begitu saja. Walaupun yang sebelumnya juga tidak salah, itu penafsiran tingkat dasar. Tapi kita harus ingat, ini pekerjaan kolbu, harus vakum bidawahir, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Untuk mengingat dengan sebenarnya, ini harus melalui proses-proses yang tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi.
Kolbu bisa ingat cuman kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita sama rasakan. Atau tanya hati kita masing-masing. Secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawaban ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ada keterangan di dalam kitab Sirur Asror di halaman 80. Di situ telah dijelaskan, yang artinya, yang dikatakan zikir ruh, itu adalah menyaksikan sifat tajalinya. Di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut atau yang dikatakan wirid. Tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan, tapi untuk ingat itu, harus mengetahui dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah. Akidah ketuhanan harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita setiap ibadah salat suka mengucapkan Afdalul zikri falam Anahu la ilaha illallah. Artinya cukupnya ingat itu adalah ketahuilah bahwa tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Di dalam ayat ini kita semua sudah maklum. Bahkan para arif billah di dalam kitab tasawuf dan di kitab Al-Hikam, ayat ini betul-betul menunjukkan keharusan marifat kepada Tuhan, maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan. Benar-benar vakum bidawahyu, terasa benarnya dengan kolbunya sendiri. Karena untuk ingat kepada Tuhan, itu harus memakai amrun jauki, perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, sesuai dengan pembuktiannya, walaupun pengertian orang lain menyalahkannya. Tapi kalau sudah vakum bidawahir di dalam kolbu, kita sudah nasion, andalilin sesuai dengan dalil-dalilnya. Itu jangan diragukan lagi, karena men lam yaduk lam yadri. Siapa yang tidak merasakan, barang tentu tidak akan mengetahuinya. Kita harus jujur, jangan membohongi diri sendiri. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat ke-33 ayat 70. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengucapkan kata yang benar. Di dalam ayat ini, kita kayaknya disuruh banyak menyadarkan diri, supaya jangan sembarangan di dalam mengingat Tuhan, atau jangan asal-asalan. Walaupun di level syariat itu tidak seberapa, salah itu hanya untuk orang-orang yang masih tingkat dasar. Tapi ketika sudah tingkat dewasa, di dalam agama, harus suluk lagi kepada yang lebih mendalam. Sahabatku, ada dalil yang mengatakan, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan hari sekarang, sama saja dengan hari kemarin. Itu orang termasuk golongan yang merugi. Artinya kita jangan lari di tempat, karena itu tidak akan maju-maju. Tapi seharusnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan hari, ini lebih baik dari hari kemarin. Itu tandanya orang yang mendapat keuntungan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ada pertanyaan dari jemaah. Pak, maaf saya mau bertanya. Boleh enggak? Kami jawab boleh saja. Karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang ditanyakan, katanya, setelah kita menyimak keterangan dari awal sampai akhir, juga meneliti dan mentafakurinya, sampai di sini, ini kayak manusia berikut saya. Harus mengenal Tuhan, itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau nanya, apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Saya jawab, maaf, saya tidak akan menjawab langsung kepadamu. Tapi Allah lah yang akan menjawab pertanyaanmu. Sahabat tilawahku, ini adalah episode keempat. Sebelumnya, ada pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Allah. Ini ada dalam firman Allah, surat ke-5 Al-Maidah, ayat 35 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman, harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah, atau jalan untuk taqarrub mendekatkan diri kepadanya. Juga di dalam ayat lain, Tuhan telah berfirman sebagaimana yang tercatat di surat ke-84, ayat 6 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar